Hapunten, tong hilap, subscribe Padijon Official. Punten kembali ya? dalam budaya mentera jang jawakan kalau di sana ya. Sebulan ngaherang itu sperma, 2 bulan lumenggang, kental, 3 bulan gumulung, gumpalan daging. Ini fisik sperma ibu dan ayah itu dari intisari bumi. 4 bulan usik bergerak, yang membuat bergerak ditiupkannya ruh. 5 bulan malik. Asana ke atas balik ke bawah. 6 bulan mangrupa. Kalau tanpa ruh tidak akan ada kuping, mata atau sama dengan bapak atau ibunya. 6 bulan, 7 bulan medal. Tuh, tapi ada peringatan. Waktu medal, muljani medal, jayani hirup, sampurnani pati, kalimah sada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hudang suruh bangkit. Baru melek matanya. Gitu. Baru lahir orang ke dunia. Itu sudah hebat. Ini sekian ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu mungkin sudah ditemukan proses janin itu oleh. Jadi belajar spiritual, mental dan spiritual, belajarlah kepada orang tua dulu. Jadi jang jawokan itu ya, ini sebuah metode atau ilmu pengetahuan yang disembunyikan atau tentang ini oral tradition, tradisi oral kan tadinya. Tradisi oral. Artinya kan Kijat Nika belajarnya di mana bukunya gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini turun temurun itu pelakon. Dalam ilmu mandi ada caranya bacanya, nginjek bumi ada caranya bacanya, melihat langit ada cara bacanya, semua makan ada cara baca, tidur pun ada cara. Dan itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda tapi tidak bertentangan sedikit pun. Sunda alus atau Sunda apa itu? Waduh, Sunda bahasa mantra beda, khusus. Beda ya? Beda. Bukan syair, bukan bahasa yang biasa. Tapi dikenal oleh misalnya gimana itu? Ya kayak tadi, golek tape beraja musti, tangan aku kau bisi guluntungan, tangan aku kau bisi hambalan masing, na adi digam-gam remek masing, ani gam remuk, remuk lebur hancur jadi bayu ngalkata jadi lengah musna ilang. Bayu rangkopak, bayu rangkopek, bayu leles, bayu lempeh, bayu leles, bayu pae, si bangkuang, si bangkeong, ro umpaku kusang matan, teguh aku beraja musti, ya insun beraja musti. Itu kan bahasa, bukan bahasa, itu bahasa istana. Benar-benar itu. Bahasa istana. Orang Sunda pun belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti, tapi Jawa dengan Sunda. Lengah itu minyak, di Jawa di Sunda sama. Nah, kan gitu. Itu contoh seperti itulah yang Jawa. Nah itu ada metode, ada silsilah, ada keturunan, ada tentang keilmuan. Ilmu pertanian, ilmu tidur. Tapi ini yang hebat, ya, setelah zamannya para wali turun ke para dalam. Nah ini yang kita kehilangan setelah dalam ke sini, tidak dilanjut. Dari wali ke dalam, dari wali Cirebon itu turun ke Sunan Wanapri, Sunan Parung, Sunan Wanaperi, turun ke Wangsa Goparana. Wangsa Goparana turun 60 dalam yang memimpin Jawa Barat dengan 3 perkara. Para dalam ini memimpin tentang kepemerintahan, ilmunya ada, memimpin tentang budaya dan memimpin tentang agama. Nah, itu di mana ya Wangsa Goparana itu? Wangsa Goparana itu di Nangkaberit, di Subang. Subang ya. Subang. Ya. Wangsa Goparana. Nah, kalau Talaga, ada yang pernah Talaga, itu gemlengan tingkatan para wali. Persambungan antara wali dengan ilmu pajajaran, itu di Talaga Manggung ketemunya. Talaga Manggung di Majalengka. Majalengka. Nah, saya pernah tuh ke sana. Itu ilmu pajajaran dengan ilmu para wali ketemunya di Talaga Manggung. Nah, melahirkanlah ini Wangsa Goparana. Disebut dalam Sawidak. 60 dalam yang memimpin seluruh Jawa Barat di zaman Belanda. Karya-karyanya banyak, termasuk yang mempertahankan pupu, termasuk mantan. Jadi sudah spiritual Islam. Wangsa Goparana tuh ya, beliau adalah kepemerintahan, beliau juga budayawan, beliau juga agamawan. Ulama juga. Di antaranya cirinya ada kaum dulu. Kaum tuh bangunan yang dibuat zaman para dalam. Nah kalau di kaum itu selalu dikatakan 3, dauhan Allah, dauhan Rasulullah, dauhan Kangjeng Dalam. Ada taman dauhan Kangjeng Dalam. Jadi ada adeg-adeg 27 adeg-adeg para dalam. Di antaranya, nah punten di antara ilmu bermusyawarah. Rat 12 ilmu musyawarah itu ada di dalam Bandung. Benar kata saya, benar kata Aden, benar kata semua. 3 tuh. Jujur kepada saya, jujur kepada Aden, dan juga jujur kepada semua. Ketiga akur, saya dengan Aden, akur dengan semua. Baru diambil mufakat. Tuh, musyawarah tuh gitu. Konsensus. Setelah akur itu juga. Setelah jujur, setelah benar. Jadi kalau tidak benar jangan diambil konsensus. Sudah memang menyalahi agama, menyalahi adat, menyalahi aturan. Nah itu adeg-adeg dalam
Bandung, 27 adeg-adegnya. Jadi antaranya itu. Nah, kembali ke Jang Jawokan, Ki. Ada berapa tuh Jang Jawokan? Ada ribuan, ratusan? Hebat. Pertanyaan yang luar biasa. Jang Jawokan itu sesuai dengan kehidupan. Ada 3 kelas. Ada Jang Jawokan di strata biasa, ada Jang Jawokan di strata, bahkan 3 ada di zaman Jang Jawokan zaman masih Hindu dan Buddha, ada Jang Jawokan sudah Islam. Tapi rata-rata setelah zaman para wali ini Jang Jawokan sudah nuansa Islam. Tapi ini pun ada 3 kelas. Ada masyarakat biasa, ada menengah, ada memang para empu. Para empu itu kekeris. Kalau yang menggubah tentang Jang Jawokan ini betul-betul terpelihara, batinya terpelihara, karena dia mengacu bahwa senjatanya umat muslim adalah hati. Berdoa, doa itu kristalisasi dari hati. Senjata umat muslimin itu adalah doa. Doa itu kristalisasi dari hati, jadi harus terpelihara, hatinya terpelihara. Harus bersih hatinya, bersih perasaannya, bersih akal dan pikirannya. Karena yang mengganggu kita ini manusia, akal diganggu oleh hawa nafsu, fisik diganggu oleh amarah. Nah, hati rasa diganggu oleh was-was, keraguan. Tapi hati bersih, ruh bersih. Kalau ini bersih semua, maka itu akan menjadi satu kekuatan. Baru bisa membuat satu mantra. Jadi tidak orang sembarangan, paling nggak setingkat wali. Kalau wali punya karomah. Kalau tidak tingkat wali, mereka sudah disebut punya maunah di bawah wali. Kalau tidak bawah wali sudah punya khasiat. Kalau kita dikabulkan aja gitu. Tapi ini paling nggak sudah punya maunah yang membuat itu tuh. Jadi kata-katanya beda. Contoh begini lah. Itu ditemukan. Misalnya gini, dalam ilmu mandi, wongku teguh panyipuhan, banyu suci, banyu mukmin, talaga al-kausar, numetu tirusul, badalti Muhammad, ya hurib badan Muhammad. Hurib ke ilmu untuk hidup, hurib tuh. Wongku teguh panyipuhan, banyu suci, banyu mukmin, bayangkan. Talaga al-kausar itu ada dalam kitab tentang talaga al-kausar. Talaganya Rasulullah. Coba. Ya, banyu suci, banyu talaga al-kausar. Numetu tirusul yang datangnya tirusul. Ya, sebagai talaga Rasulullah, badalti Nabi Muhammad, ya hurib, ilmu Nabi Muhammad, ilmunya. Kehidupannya ilmu Muhammad. Itu panjang juga. Itu untuk mandi. Luar biasa. Ada nggak Jang Jawokan misalnya tentang sebuah wabah gitu, Ki? Ada sangat. Ada ya? Misalnya apa itu? Menghadapi wabah pandemi global corona gitu. Oh, hebat betul. Aduh, ini luar biasa nih. Ini pertanyaan luar biasa sehubungan dengan keadaan sekarang ya. Tapi saya tadi ingin menggarisbawahi Jang Jawokan berapa banyak? Itu pertanyaan sesuai dengan kehidupan. Ada untuk mandi, ada untuk makan, ada untuk tidur. Misalnya untuk tidur setelah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dug turu ati tanghi roh madep maring Allah. Eling badan, eling pikir, eling rasa, eling saja nuring ati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa itu ya. Walaupun tidur tetap kita berzikir. Roh madep maring Allah. Tapi fisiknya berzikir, eling kepada Allah. Akalnya eling kepada Allah. Rasanya eling kepada Allah. Hatinya pun eling kepada Allah. Dan kalimah yang paling ujung, kalimat sada, la ilaha illallah Muhammad. Karena semua pengendali dalam keadaan tidur, dalam keadaan terbangun. Maka itu kalau orang baca itu, dalam tidurnya pun dia sedang berzikir kepada Allah. Kesadarannya total. Itu kan metode. Mungkin itu dari kita berapa kitab digubah oleh setingkat wali. Di localize gitu ya. Disesuaikan. Dan beda, Din. Kalau saya dibilang pasarean kaget. Mendalam bagi saya karena orang Sunda yang sangat dalam. Tapi kalau bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya mati juga, tidur sementara ya. Tapi biasa-biasa aja. Tapi kalau bilang wah ada tempat pasarean, waduh, kita mengganti alam tidur itu. Karena nah kayak tadi hurip dengan hirup. Beda kalau dibilang hurip atau raga dengan kanuragaan. Raga dan isinya raga. Ada kuring di najero kurung. Waduh itu filosofinya tinggi. Ada aku di dalam kurung badan ini. Gambarannya ada kuring dan jolo kurung. Digambarkan sebuah kurung burung, manuk. Merpati ya. burung ini kurung mah nggak ada apa-apanya kalau tidak ada burungnya, tidak akan bergerak. Kurung itu badan, tapi begitu burungnya rohnya ada di dalam maka badan bergerak diperintah oleh akal. Nah, tapi yang gerak ini akal, yang menggerakkan siapa? Ruh. Nah setelah itu ada bayang-bayang.
bayang-bayangnya siapa. Dan setiap bayang-bayang geraknya tidak akan beda dengan bayang-bayang antara badannya dengan ruhnya, tidak akan beda. Itu rasa. Nah, terus ada suara, suaranya tetap keluar. Suara itu adalah hati. Suara burung itu kalau burungnya ada bersuara. Tapi begitu burungnya diambil, maka kurung ini tidak berarti, tidak akan ada suara, tidak akan ada gerakan, tidak akan ada bayang-bayangnya kayak begitu. Jadi isinya ada rohnya itu. Tapi kita rata-rata berpatokan itu kepada kurung. Iya, iya. Ya, kan kepada kulitnya, cangkangnya. Kan harusnya energi yang rendah dibawa oleh energi yang terkuat, yang tanpa batas ruh ini. Itu ruh itu disebut kesadaran yang total. Dia ingat di alam ruh, dia ingat di alam kandungan, ingat ruh itu. Kalau fisik ini kesadaran yang sangat awam. Nah, akal ini awam-awam. Rasa ini khawas, sudah mengerti rahasia. Tapi hati khawas, mengerti rahasia, ada di dalam rahasia. Karena hati ini punya penglihatan, hati punya pendengaran, dan hati juga tahu adanya ruh. Hati yang bisa merasakan paling dekat. Nah, karena itu kita seharusnya kita naik mobil, kendaraan atau naik kereta, bukan kereta naik kita. Kita numpak ruh, bukan ruh ikut badan kita. Kita yang ikut kepada ruh, harusnya gitu kan. Berkiblatnya kepada ruh. Maka ruh ini dijaga, ruh min kulli amri robbi, bahwa yang tahu tentu hanya Allah. Hati yang harus dijaga. Lidikri tatmainul qulub, dengan berdikir akan menyelamatkan hati kita tetap bersih gitu. Waduh, ini memang tapi ini agak menyeluruh nih, Den. Saya sampai ditanya begitu terkejut. Ditanya ada berapa banyak yang jawab. Ini kan tidak ada skenario, Gi. Nah, tidak ada tapi skenario. Karena banyak orang ya, saya belajar sedikit tentang ya budaya Sunda, hidup di alam Sunda dari SD, SMP, dan yang membentuk budaya saya banyak juga budaya Sunda gitu. Tapi yang namanya jangjawokan itu ya saya juga baru yang baru saya dengar dari Ki Jatnika. Mungkin ada sebagian orang menghafal sedikit-sedikit, tapi oleh karena itu menurut saya ini kan satu tradisi oral dan juga ajaran yang sebenarnya penting, yang nggak ada mata kuliahnya itu, SKS. Nah, dan ini perlu diketahui oleh orang juga bahwa ini adalah sebuah ajaran yang sangat dalam gitu, filosofi, dan tetap selaras dengan keislaman, keagamaan, dan betul, semua betul. gitu. Nah, menguatkan. Jadi karena pendekatan terhadap agama kan perlu metode. Ya kan? Itu dia. Perlu metode, pas. Perlu metode. Bukan hanya sekedar menghafal. Betul. Ya, tapi ada metodenya bagaimana kita membedah dari apa yang ada itu gitu. Bukan hanya teks mungkin gitu, tetapi bagaimana menerjemahkan teks itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga mengasah tadi yang Ki Jatnika bilang dari fisik sampai ke roh. Gitu. Ya, 5 semuanya itu ya. 5 untuk tidur, untuk mencerdaskan akal dia. Nah, tapi itu tadi saya tanya, misalnya yang terkait dengan adanya wabah misalnya atau bencana. Ada nggak kira-kira contoh yang jawab? Waduh, ini luar biasa. Jadi punten, saya masih mengalami berguru kepada Eyang Kudrat. Eyang Kudrat itu generasi keempat, cicitnya daripada Eyang Seda, Syekh Kudratullah atau Pak Kudrat. Dulu salah satu penasihat di MPR, Eyang Kudrat. Dikasih jangjawokan, tolak bala, disebut tolak bala Eyang Seda. Nah, tolak bala. Dan ini pernah dipentaskan, alhamdulillah, dan saya ini dengan Studio Indonesia pernah menjadi juara Festival Tokyo 122 negara. Oh iya. Festival Tokyo mengenai bambu. Ini dipentaskan. Jangjawokan Eyang Seda ini dipentaskan. Asalnya saya membacakan waktu itu Nandang itu dosen di Tirtayasa. Dan ini memang lulusan Rusia juga, Den. Oh iya. Teaternya lulusan Rusia beliau itu. Ngajak saya, yang pertama saya tidak, yang terakhir harus Aki mesti hadir. Karena akan dipentaskan jangjawokan Eyang Seda di sana. Jadi jangjawokan Eyang Seda nggak apa-apa. Ini salah satu karena ditanyakan. Dan ini dilakukan di zaman dahulu oleh orang tua kita. Ini memang menarik, jangjawokan Eyang Seda itu. Harus mengambil haur koneng bambu kuning, ya, awewena perempuannya, yang perempuannya, haur kuning perempuannya, yang mana kan bingung, zaman sekarang nggak tahu. Nah, haur kuning itu ada serat yang hijau, betul. Baik di batang maupun di ranting. Nah, ada nanti satu ruas yang tidak ada serat hijaunya, itulah wanitanya.
Nah, ada feminimnya gitu kan, ada maskulin, feminimnya nih, itu wanitanya. Nanti ditulis di solokop bambunya, tulis solokop bambunya, ada tulisannya nanti. Nah, 3 tulisan. Nanti solokop bambu udah ditulis, dimasukin ke dalam ruasnya. Sudah dimasukin ke dalam ruasnya, dibacakan yang 3 tadi, ditutup oleh madu tewel yang ada di ruas bambu. Jadi ada madu yang biasa di bambu. Ada ya itu. Namanya madu tewel. Tewel itu kalau nempel di rambut suka nempel, kelanceng kalau dalam sana madu kan. Ditutup kena. Setelah ditutup itu disimpan di sekitar rumah. Nah, zaman dulu begitu. Nah, tapi ini yang hebat karena Eyang Seda itu puhu wali, puhu ratu, asalnya ratu, congok wali, di ujungnya menjadi seorang wali. Ya, jadi memang ilmu kawalian, ilmu wali lah yang diajarkan. Tapi dalam bacaannya menarik. Yang dibacaan saya nggak apa-apa, barangkali mau nih kan. Sakaroba, Sakarobi, dibacakan 1000 kali ke dalam ruas itu, dalam tulisan itu Sakaroba, Sakarobi. Coba, Saka itu berarti tiang. Atau Saka itu kekuatan yang tanpa batas kalau di Sunda. Saka, ingat, sakuat. Nah, Saka itu tikang atau Saka itu tanpa batas kekuatan. Saka. Roba itu pangeran kita semua. Rob itu pangeran kita. Tuhan kita. Allahumma roba Jibril wa minkai roba. Pangeran kita semua dan pangeran kita pribadi. Saka roba, Saka robi, Saka. 1000 kali ditiupkan ke situ. Ditulis. Tulisannya itu 2 dan sampai sekarang ternyata memang ada dalam ilmu agama. Yang pertama, subuhun kudusun robuna warbul malaikati waruh. Yang kedua, wa upabidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Pawaqahullahu sayati mamakaru. Dimasukkan. Tutup madi tahu, disimpan. Dan itu akan memiliki energi gelombang yang luar biasa. Maka ada disebut generasi dari selir yang ke-12 Nyimas Buniwangi punya putra namanya Eyang Prabu Haurukoneng. Oleh Eyang Seda dilanjutlah oleh Prabu Haurukoneng. Kerajaannya 1500 Depak dan karena zaman waktu itu, di zaman itu zamannya ada taun, penyakit taun yang diakibatkan oleh udara dan air, ditanamlah Haurukoneng itu dengan tiap Haurukoneng awalnya dibaca dengan itu. Ada hal-hal yang memang di luar nalar, ada getaran apa di dalam Haurukoneng, maka kesini menjadi kebiasaan. Kalau untuk tolak bala itu adalah Haurukoneng. Betul. Tapi itu berawal dari Eyang Seda mengambil itu. Itu Jang Jaukannya. Salah satu untuk menghadapi itu. Terus zaman Kuris ada juga. Marsin bin Marsun. Ada Jang Jaukannya juga. Tapi itu Jang Jaukan. Jang Jaukan yang biasa. Mata sia, mata haur. Jadi lu tidak akan melihat saya. Tapi ada juga yang nuansa Islam, itu nuansa Islam. Wa ubabidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allah Maha tahu kepada pengabdinya. Pawaqahullahu sayati mamakaru, minta dijaga dari godaan setan, karena itu bagian daripada syaitan. Taun dan mihan itu bagian daripada syaitan. Ternyata pertama Haurukoneng ini membersihkan udara. Karena satu batang Haurukoneng memiliki kandungan oksigen 1,2 kg untuk bernapas 2 orang. Kalau Haurukoneng ada 500 batang kalau sudah tua, berarti untuk 1000 orang bernapas. Bayangkan kalau 1000 berarti untuk 1 juta orang bernapas kalau 1000 rumpun. Dia menetralisir udara juga. Berarti. Dan memperbaiki kandungan air, menjernihkan air. Karena ternyata ada 2, memperbaiki oksigen, mengisap oksidan, dan begitu hujan turun, bambu itu menyerap 90%, 95%. Hujan itu diserap. Pohon lain hanya 40%, walaupun beringin. Bambu itu 90% disimpan. Dan ada kelebihan lain, menjernihkan air. Karena akarnya ada 2, ada akar rempang yang menjadikan rebung. Keturunannya, ada akar serabut sampai 50 meter ke kedalaman tanah itu menyerap. Dan selalu begitu daunnya kena panas, ini pipa kabel naik. Jadi kandungan air pada malam hari akan tinggi, pagi hari akan tinggi. Apalagi lagi terang bulan, begitu ditebak kayak air mancur. Oh gitu ya. Jadi karena gravitasi ya. Menjernihkan air. Saya dulu di tempat saya di Muara Beres ya di Yayasan Bambu, dulunya itu pembuangan sampah. Begitu digali 5 meter sudah keluar airnya. Tapi mengandung karat. Begitu setelah ditanam bambu 5 tahun kemudian diambil airnya, kandungan pH-nya hanya 0,3.
Aqua aja 0,7. Sedimennya itu 0,3. Bisa diminum langsung. Maka ada 2 air di dalam bambu itu, ada getah bambu, haur kuning kalau ditebas, ya, untuk penyakit liver atau direbus penyakit liver. Nah, diminum airnya. Itu jangan lewat 3 hari air itu. Tapi ada air yang di dalam ruasnya. Itu mampu mengobati 41 macam penyakit. Karena mampu masuk ke dalam saraf-saraf yang paling kecil. Maka itu ada di bambu eul. Nah, itu saya punya itu. Di ketinggian harus 1000 meter ke atas, itu bisa ditanam. Dan itu mampu mengobati 41 macam penyakit. Beda getah dengan air, beda. Karena segala sesuatu yang melawan gravitasi bumi, air itu akan ada kelebihan. Air kelapa ada kelebihan. Ini air dalam bambu ada kelebihan. Cerita bambu, obat-obatan saja nggak selesai nih Dani. 3 bulan nggak selesai nih. Empet itu yang bulat sebelum jadi daun, digunting atasnya, digunting bawahnya, digunting satu-satu, dijemur 3 hari, mekar, dibuat teh untuk melangsingkan tubuh, untuk kolesterol. Kalau itu daun bambu tali itu bambu apus, itu akan memperbaiki radang usus. Kalau sulfatilamid zaman dulu jangan kaget. Semua puput puser di zaman saya trennya dipotong pakai sembilu bambu. Tapi bambunya bambu tamiang. Bambu tamiang itu mengandung kandungan sulfatilamid. Dulu jadi orang tidak disunat kan pakai itu. Pakai itu, dijepit pakai itu. Lahir diayakan juga harus di tempat itu. Coba bayangkan. Tapi hebat. Zaman dulu tuhnya ini ada tradisi-tradisi memang yang sudah karena insting, tapi setelah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan ternyata nyambung. Kayak saya. Ya. Varietas bambu kita tuh ada berapa semua Ki ya? Ini dia yang hebat pertanyaan. Kita di Indonesia ini ada penemuan yang baru jadi 161. 161 ya. Banyak asli sekali Jawa ya? Barat itu 90. Kalau semua seluruh Nusantara 161. Punten ya. Mungkin saya yang salah ya. Saya ingat di tahun 95 sepakat semua. Orang ilmu pengetahuan dari LIPI, dari para peneliti, itu 300 di dunia itu. Indonesia punya 150 waktu itu, jadi 50%-nya. 50%-nya Indonesia punya. Tapi kesini jadi berkembang, katanya ada undangan ke 1250 dari kehutanan. Saya minta tolong disebutkan satu persatu, sampai sekarang belum ada jawaban. Berkembang punya 2000 lebih, sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi yang saya tahu, bambu di seluruh dunia itu adalah Indonesia. Karena apa? Dalam bahasa Indonesia bambu is bambu. Tidak bahasa Cina, tidak bahasa Jepang. Bambu dalam bahasa Indonesia bambu. Dalam bahasa Latinnya ilmu pengetahuan bambusa. Nah terus kita disebut juga Nusantara itu negara serumpun Melayu. Kalau serumpun pasti bambu. Dan ternyata dalam ilmu pertanahan, dalam ilmu geologi tanah nih, bambu itu akan subur di dataran yang banyak gunung berapinya. Karena bambu itu saling menguntungkan. Ada kan dalam istilah ini dengan gunung berapi. Bambu itu mampu meredam hawa panas bumi karena menyimpan air. Gitu kan. Nah, sebaliknya kalau gunung itu akan menjuburkan bambu. Kalau ledakan gunung itu. Dan yang hebat, gunung berapi misalnya. Begitu meledak, seluruh pohon 2 tahun kemudian baru tumbuh. Tapi bambu 2 minggu kemudian keluar. Makin dipanaskan makin subur. Di wilayah NTT antara Bajo ke Borong sebelah kanan ada hutan bambu toe namanya. Yang besar ya? Bambunya kecil tapi itu berduri. Bambu toe. Tapi ada yang besar juga dari Ruteng itu betung semilang. Itu juga sama. Itu di gereja kan ditanam bambu semilang. Luar biasa tuh bambu itu ya. Tapi itu pertanyaannya apa? Zaman orang tua kita dulu ada alatnya, ada ilmunya untuk memunahkan bambu toe ini. Sekarang ilmunya sudah tidak ketemu lagi. Dibakar makin subur, dibongkar tidak mungkin. Karena berduri. Yang berduri itu di sana bambu toe, kalau di Gunung Galunggung tablo. Kalau di Jawa pringori. Ada haur gereng di ujung kulon. Nah, haur gereng ini yang hebatnya. Lebih hebat dari bambu eul. Haur gereng sama. Isinya air penuh sampai ke atas. Besar atau kecil? Besar dia haur gereng tuh. Setiap ditanam haur gereng udah bisa dipastikan 5 tahun kemudian akan ada mata air. Itu haur gereng. Tapi yang hebat, pernah ada satu yang nanya, kira-kira bambu apa ya di dalam serbuknya itu mampu mengobati penyakit dalam. Jawab saya haur gereng. Haur gereng ya. Karena di air sadapan airnya pun beda.
Nah, haur gereng ini karena airnya kecil dan kalau udah makin tua kan tinggal serbuk. Jadi ekstraknya betul. Ini untuk mengobati penyakit dalam. Dan setiap yang hebat itu pasti ada penjagaan, banyak durinya. Jangan manusia banteng aja nggak mau lagi Den, masuk ke dalam rumpun. Harimau pun nggak berani. Kenapa disebut haur gereng? Kalau kena angin bunyi, nggak gerem kayak harimau. Nah, lalat pun tidak bisa masuk. Ular juga nggak suka ya? Ular nggak suka karena dia ada durinya dan selokopnya itu ada miangnya, daunnya kasar dan rapat dan pohonnya tuh rapat, itu haur gereng. Zaman dulu biasa jadi benteng pertahanan kerajaan atau batas. Sekarang hanya tinggal di ujung kulon. Tinggal di ujung kulon ya? Hampir punah. Iya. Dan ini mesti dilanjutkan, pengetahuan tentang bambu ini luar biasa. Iya. Dan bambu itu tadi, yang ketiga, bambu itu tumbuh di dataran gunung berapi. Dan bambu itu ya pasti paling bagus di daerah Khatulistiwa. Bedanya bambu China, Jepang, dan Indonesia, di Indonesia berumpun. Di Cina satu-satu dengan di Jepang. Iya, Jepang tuh ada di daerah kalau nggak salah di Kyoto. Hutan bambu. Hutan bambu. Ya sebetulnya biasa aja ya Ki ya. Di Guangzhou juga ada di Cina. Tapi pohonnya satu-satu. Jadi kalau mereka 4 meter persegi itu berarti cuma 4 batang. Kita 4 meter persegi bisa 100 batang. Nggak akan bisa ngalahin kalau diproduksi gitu. Betul. Serat pakaian kalau bisa diproduksi oleh orang Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Nah, saya hanya belajar mengembumikan, ada kata-kata ditulis itu di kebudaya. Nan hananguni, nan hanamangke, nan hanamangke, nan hanangunti. Tidak mungkin ada yang sekarang kalau tidak ada yang dahulu. Tidak mungkin ada yang akan datang kalau tidak ada yang sekarang katanya. Tapi ada udagannya harusnya. Kiwari ngancik bihari. Yang sekarang ada yang dahulu. Kiwari ngancik bihari, ayeuna samperin jaga. Nah, tapi harus ada. Udagannya adalah walagri jati utama. Kesejahteraannya harus diutamakan oleh kita. Jadi yang dahulu ada yang dulu bisa sejahtera, kenapa? Dengan apa di Jawa ada disebut bambu 1000 dapur, pring sewu. Di Sunda ada awi 1000 dapur. Dengan 1000 dapur tiap keluarga dia akan kejamin 3. Akan mampu mensejahterakan, yang kedua tidak akan terkena penyakit taun, yang ketiga punten tidak akan dijajah budayanya oleh orang lain. Karena bambu ternyata luar biasa. Bambu itu 14 diktum yang ada dalam ekonomi kreatif, 14-nya bambu itu ikut ya. Dalam kesenian ada, dalam olahraga ada, dalam seni musik ada, dalam arsitektur ada, dalam kuliner ada, dalam fashion ada, semuanya ada, dalam seni ada, dalam filosofi ada. Betul. Selalu bambu itu diinikan. Bahkan filosofinya sangat dalam. Dalam ilmu tarekat ada, dalam ilmu keagamaan ada. Waduh, luar biasa. Nah, itu kan ya kalau kita lihat perang kita aja salah satu yang menonjol itu bambu runcing. Bambu runcing. Nah, ini ceritanya luar biasa, Den. Iya. Saya ketemu dengan Profesor Damarjati Suparjan. Iya, saya kenal dosen di UGM nah, Pak Damarjati Suparjan. Nah, hasil penelitian beliau, jadi ketika Bung Karno mau memerdekakan, persiapan mau memerdekakan Demak. Karena yang dipikirkan 3. 1, waktu itu berapa? 60 juta penduduk Indonesia, logistiknya dari mana kalau dimerdekakan? Setelah itu perang dengan apa perangnya? Kita nggak bisa senjata. Setelah itu kantornya pun di mana? Nah, karena itu diperintahkan ada 3 orang ulama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk beristikharah perangnya pakai apa. Ditemukanlah dengan bambu runcing. Hasil itu horoh itu ternyata waktu itu kan barang kekuasaan Jepang. Begitu orang Jepang melihat bambu itu sangat disakralkan. Sama dengan melawan Tuhannya, nggak berani, maka menyerah tanpa syarat. Menurut beliau, begitu ngeliat dan terbukti waktu di Jepang itu dihormat betul dengan bambu itu. Di tiap kuil-kuil itu ada saru pohon bambu. Dan di seluruh istana kaisar pasti ada taman bambu. Jadi dihormat sekali bambu itu, luar biasa. Bahkan ada kepercayaan mereka
dewanya tuh keluar salah satu dari bambu betung itu. Jadi sangat disakralkan. Maka Indonesia merdekanya kebenaran katanya. Nah diangkatnya bambu runcing. Tapi pemikiran saya bukan begitu. Kalau dulu bambu ini mampu memerdekakan bangsa, maka sekarang bambu ini harus mampu mensejahterakan bangsa. Iya. Nah, jadi dari ekonomi kreatif tadi semua masuk. Ya. Coba. Nah udah begitu, saya juara festival Tokyo dalam apa? Yang pertama alat musik kita mampu membuat 700 alat musik. Mereka di bawah 100. Anyam-anyaman 1511 anyam-anyaman. Mereka di bawah 100. Dan ingat nggak Ki, kita juga waktu itu berinisiatif untuk membuat panjat bambu betung. Oh. Ya kan? Betul. Di DPR selama 5 tahun berturut-turut. Nah, jadi saya ingat banget tuh 70 tahun 70 bambu betung. 70 bambu betung. 71, 72, 73, 74. 74. Nah, sampai 74 waktu itu. Dan ini menurut saya penting karena waktu itu kan kita sampaikan kepada publik. Kalau kita pakai pohon pinang ya. Itu nunggu pohon pinang itu berapa tahun? 15 tahun kali ya? Ya, kalau tua itu 15 tahun. 15 tahun. Tapi ditebang, hilang. Kalau bambu betung terus. Bambu betung 3 tahun 4 tahun kali ya? Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun. Kalau dari rumput bisa hanya 3 tahun. Tapi setelah itu bisa dipakai terus. Iya, dan setelah itu bisa dipakai kan? Bisa dipakai. Kalau udah tumbuh selanjutnya tidak akan habis. Hanya diambil misalnya yang tegakkan disimpan 100, yang ditebang bisa sampai 100. Jadi kita waktu itu menganjurkan supaya jangan lagi lah pakai panjat pinang, tapi panjat bambu betung. Bambu betung. Dan ternyata ya setelah itu bambunya bisa dipakai. Ya, jadi dan tidak menghabisi pinang kita ya. Saya kesininya berpendapat yang pertama kelapa memang serbaguna. Ya. Tapi pohonnya tidak bisa dibikin suling, tidak bisa dibikin angklung, tidak bisa dibikin. Kalau bambu ya bisa serbaguna semua. Bisa semua. Obat-obatan ada, angklung, calung, karinding, celempung sampai rumah. Pohon kelapa bisa rumah sampai rumah. Nah, kita kan buat rumah-rumah arsitektur Sunda ya. Kalau nggak salah saya lupa sampai berapa itu jenis. Ada tagog anjing, badak huai, ada julang ngapak, ada titiran meting. Nah itu mungkin beberapa biar ada gambaran filosofinya. Misalnya tagog anjing. Ya, apa itu? Kan bentuknya seperti anjing sedang duduk. Ya. Nah, jadi itu arsitektur Jawa Barat, arsitektur Kasundaan. Jadi ada Pabangbon. Orang yang paham tentang ilmu perbambuan, Pak Bangbon, atau tempat bambu. Ada Kamasan, ahli kepada emasnya, Pak Bangbon. Tapi kalau dalam arsitektur disebut di Jawa Barat itu undagi, sama kayak di Bali ya, atau disebut tukang bas, ahli bangunan. Nah itu ada 41 macam model suhunan. Suhunan tuh ada bapang, itu lurus, satu pelana. Ada tajug, itu udah pasti. Di depannya ada mihrab, di tengah ada untuk makmum, di belakangnya ada untuk bedug misalnya. Nah terus ada garuda ngupuk, kayak ibarat garuda sedang mandi di tanah. Ada julang ngapak, ibarat julang sedang terbang sebelah sayapnya, gitu kan julang ngapak. Ada tagog anjing, kayak anjing sedang nagog, biasanya ada peruntukannya. Nah ada leit itu lumung pandi, bahkan leit mah di seluruh Nusantara ada. Di kita leit namanya. Ada panglong jajar. Panglong jajar. Ada ranggon, siritewel. Nah, kecil bangunannya tapi ujungnya mancrit itu siritewel. Jalopong ya. Jalopong, ada totopong. Totopong. Terus ada tajug agak besar daripada musola ya tajug. Jadi itu ada sontok sapotong. Ada titiran meting, keseimbangan di situ. Nah, Parahunangkub, parahungung atau parahunangkub. Ada badak huai. Ada buaya mangap. Itu ada 41 model. Kenapa itu selalu diasosiasikan banyak itu tadi kan dari binatang? Binatang. Nah ini memang karena zaman dulu itu yang dilihat kan mungkin kesehariannya itu kehidupannya adalah binatang ya. Nah, jadi menggambarkan binatang. Terus tapi yang menarik di dalam teknik-teknik sama arsiteknya itu adalah sampai sekarang masih abadi dan ini terancam punah. Nah, ada yang disebut di dalam kuda-kuda ada adet mandar, berdiri tegak pada prinsip, ada pemikul, menguatkan, ada panglari yang memberikan semangat, ada palang dada,
Palang dada itu keberanian, itu yang membuat siku di atas. Ada tatapakan, tempat berdirinya tikang. Ada galar, galur, gerompol. Galur itu adalah space untuk bentuk bangunan berapa meter persegi. Kalau galar itu di atas gerompol. Kalau gerompol itu di atasnya. Panglari baru paling atas lagi. Terus ada layers atau disebut buntar. Buntar itu buntut gantar. Jadi overstep. Terus ada sarigsing, ada jariji. Nah, belum teknik ikatan, ada 73 teknik ikatan. Belum teknik dekorasi. Ada disebut teknik ikatan guntur madu, ada disebut simut meting, ada disebut cempet, ada disebut patis, ada bajit dalam teknik-teknik sambungan, ada solokop, ada solobong. Dan itu terpadu. Kaya ya sebetulnya. Kaya. Dan itu masuk ke dalam rumah itu sudah filosofi. Pemikul tanggung jawab. Ada manter megang suhunan. Kita mesti berderak tegak betul, jangan berubah kepada yang di atas. Gitu. Panglari adalah kecepatan, keberanian, semangat. Terus pangeret, keseimbangan. Semuanya ada. Jariji antara satu saling menguatkan, tatapakan tempat kita menginjak, semuanya menjadi filosofi. Ikatannya simut meting itu tapakur. Kalau guntur madu itu kesejahteraan. Guntur madu tuh, yang madu kayak begitu ini guntur madu, kesejahteraan. Masuk ke dalam rumahnya aja sudah luar biasa. Tapi, ada banyak dilupakan orang, bahwa bambu ini kalau dibanding dengan rumah tembok, apa bedanya? Rumah bambu ini sirkulasi udara dengan udara luar selalu seimbang. Kalau di luar dingin maka dia akan hangat kalau yang panggung. Kalau di luar panas dia akan dingin karena menyimpan udara malam. Satu itu. Kedua, di dalam ruas bambu itu ada yang menenangkan. Seluruh musik yang diakibatkan atau yang dibuat dari bumbung bambu atau dari bambu, menurut Yayasan Okigawa di Jepang itu akan memberikan ketenangan. Suling, saluang, angklung, calung, lodang, karinding, jegog, rindik, taelot, sarunai. Semua itu akan memberikan ketenangan bunyinya. Kenapa? Karena ruas ini kalau didengar sampai dengan tubuh kita. Atau ruas ini memberikan ketenangan, bunyinya dengung. Nah, maka dalam agama santi, menenang. Ujung daripada suara getar itu ujungnya ain. Kalau dalam suara itu menenangkan, ain itu. Buktinya begini, kalau ada orang demam sakit gigi bunyinya begitu. Tidak kenapa? Itu suara itu sama dengan suara dalam boras bambu memberikan ketenangan. Anak kecil merota-rota ujungnya nangisnya begitu. Itu menenangkan. Atau ada ayam bunyi itu sedang menenangkan. Itu memberikan ketenangan. Maka tinggal di rumah bambu akan memberikan ketenangan. Silakan kalau tidak percaya. Terima kasih. Ini luar biasa pencerahan. Nggak apa-apa. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Jatnika ini adalah sesuatu yang langka. Ya. Dan kita memang ingin mengangkat budaya. Beberapa waktu lalu saya udah interview Mak Katik ya, Musradah Rizal, yang kita pernah juga membuat kerjasama antara Sile Tuo Minang dan Pencak Silat Jawa Barat. Deklarasi bersama, persaudaraan bersama. Karena di sana Sile Minang Tuo ini juga banyak 9 sekali aliran tua. Iya. Jadi banyak kesamaan. Dan ada kesamaan filosofi, betul. Jadi kalau kita gali budaya-budaya lokal ini luar biasa ya Ki ya. Sebetulnya penjelmaannya ada di Cimande. Di sana kan adat bersandikan sara bersandikan kita bula. Dipraktekkan tekad, ucap dan perbuatan. Di dalam budayanya kita di Cimande itu sama. Mande di sana induk, di sini juga induk sebetulnya. Mande itu ya. Nah, tapi sedikit barangkali di dalam bambu, sehingga saya ada 2 dalam bambu ya. Satu diambil semboyan sama saya. Punten barangkali ini ada usulannya. Kenapa tidak ada perkebunannya di Indonesia ini? Betul. Padahal manfaatnya begitu banyak. Nah, yang pertama. Nanti kita usulkan. Yang kedua, bambu di Indonesia paling kaya, tapi pemainnya hanya sedikit. Itu menurut Pak Sarwono. Pemainnya tidak imbang antara kekayaan Indonesia bambunya. Yang ketiga, saya membuat moto,
serumpun bambu sejuta makna, serumpun bambu sejuta manfaat, serumpun bambu sejuta karya, serumpun bambu sejuta pesona. Dengan serumpun bambu, mari kita guncang dunia. Waduh, luar biasa, luar biasa. Iya betul. Terus ada begini, di dalam budaya ini saya ada mengangkat 5 tema, disingkat turap. T-nya tradisional, hal-hal yang kultur yang bertahan di atas 500 tahun harus dipertahankan. U-nya adalah unik, yang memiliki keunikan. Kecapi suling punya keunikan. Kalau dipentaskan di dunia ini tahu luar biasa, akan keajaiban luar biasa. Pencak keunikan. Karena ini ciri khas sebagai bangsa Nusantara. Jadi U-nya unik. R-nya religius. Jangan lepaskan hal-hal yang sifatnya spiritual. Terus A-nya aktual. Layak bisa digunakan di zaman sekarang. P-nya tepat kita ambil prestasinya. Kita mesti punya kualitas. Turap. Ya? Turap singkatannya. Yang tradisional kita angkat dengan budaya turap. Nah di Sunda ada pok, pek, prak. Pok ucapkan, pek kerjakan, prak ada hasil. Jadi tidak banyak ngomong. Ucapkan, kerjakan, ada hasil. Pok, pek, prak ada hasil. Ya mudah-mudahan orang Sunda semuanya paham yang tadi pertanyaan menarik. Bahwa ada Sunda, ada Nyunda. Ya, belum tentu dia orang Sunda, tapi mungkin karakternya Sunda, itulah Sunda. Sunda itu karakter, mungkin bukan darah ya. Ada jadi Nyunda tadi, kata-kata Nyunda. Pertanyaannya Sunda ini wilayah atau apa? Bukan, sifat, karakter, watak Sunda. Kalau menurut saya begitu. Tapi punya wilayah. Wilayah dulu sangat luas. Bahkan Punten dikenal Sunda Island, Kepulauan Sunda, Sunda Besar, Sunda Kecil. Seluruh Nusantara itu Sunda. Nah pengertian Sunda di situ apa? Ya itulah yang memberikan cahaya. Mungkin terjemahan dari negara Atlantik dulunya. Negara yang peradabannya sudah tinggi. Karena Atlantik itu diperkirakan di antara Gunung Karakato. Karakato itu asal kata dari Karatuan. Karatuan. Pusatnya Karatuan di situ. Tapi tenggelam. Nah, tapi cahayanya tetap masih keluar. Disimpan di dalam budaya. Karena itu hati-hati dalam budaya. Kita budaya itu yang harus bersenyawa dengan agama, yang tidak bisa dibeda, sama sekali tidak bertentangan, tapi sejalan. Jadi implementasi daripada agama itu di Sunda harus dengan budaya. Nah, patokan daripada budaya ini harus kepada agama. Tidak, jangan dibenturkan. Tidak bisa dibenturkan budaya. Ini ada di dalamnya Pancasila itu budaya dan Pancasila itu agama. Kalau kita ajaran agama, gitu. Ajaran agama. Betul. Syahadat ketuhanan yang Maha Esa. Puasa dengan perikemanusiaan dengan sholat. Puasa dengan persatuan. Puasa itu melatih rasa. Persatuan, satu nusa, satu bangsa, secara rasa satu. Kerakyatan bayar zakat. Kesejahteraan berangkat haji. Mana bedanya? Dan kalau dipetik di dalam surat-surat Quran semuanya ada. Dan itu dulur opat kalima pancer. Yang tadi ruhnya adalah syahadat. Hatinya ada di dalam perikemanusiaan. Perasaannya rasa, tadi tingkat rasa dalam persatuan. Akalnya dalam kerakyatan, ngatur negara, akal. Nah, tapi yang kelima fisiknya. Orang sejahtera dan tidak sejahtera kelihatan. Tidak ada bertentangan. Kalau di Jawa, Sunda, Nusantara ada yang disebut Sri, Dunya, Lungguh, Lara, Pati. Sama. 5 itu. Sama dengan Pancasila hitungannya. Apa itu ya, artinya Ki? Sri memulai. Itu fisik. Dunya mencari dunia, ikhtiar, akal. Lungguh perasaan, lara hati, pati ruh. Sama. Sama. Itu dalam budaya yang sudah turun-temurun di Jawa. Jawa Barat disebut dulur opat kalima pancer. Luar biasa. Tidak ada bertentangan. Dalam bahasa Arabnya ilmu tarekat itu 1 awam. Awam itu fisik. 2 awamu awam, sudah ada pengertian. 3 khawas, sudah mangkai rasa. Al-sauk. 4 khawasil khawas. Yang tahu tentang Tuhannya hanya hati, karena khawasil khawas. Yang 5 kesadaran yang sangat lapang, ruh. Kesadaran yang lapang. Tingkat yang tertinggi. Nah, walaupun sudah meninggal kesadarannya tetap ada. Iya. Waduh, luar biasa. Jadi mungkin terakhir, karena tadi Ki Jatingga ngomong Pancasila, mungkin salah satu yang membuat kita ini tidak sejalan kadang-kadang dengan cita-cita dulu para pendiri bangsa, kita tidak pernah meminta kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa Pancasila ini bisa dilaksanakan. Betul Pak itu Ki?
Betul. Jadi harusnya Pancasila juga dijadiin doa. Maksudnya dimintakan. Dimintakan. Karena gini, nah inilah salah satu kita sudah mau 75 tahun. 75 udah lewat Ki. 76. 75 tahun. Punten, terjemahnya begini, setiap manusia kalau punya keinginan pasti minta kepada Allah. Ingin punya jodoh minta kepada Allah, ingin punya harta sawah minta kepada Allah, kalau sedang sakit minta kepada Allah. Siapapun diperintahkan, cirinya itu sebagai abdillah adalah berdoa meminta kepada Allah, cirinya kepada Allah. Nah kita ini punya cita-cita bangsa ini dituangkan di dalam Pancasila, cita-cita luhur. Dan hukum dari segala hukum dituangkan dalam Pancasila. Sekalipun tidak ada garis besar haluan negara, maka Pancasila ini menjadi cita-cita bangsa. Betul. Nah, maka cita-cita harus dimintakan. Nah, cita harus dimintakan. Kan suka disebut itu hanya dikatakan Pancasila, satu ketuhanan yang hanya disebutkan, tapi tidak dimohonkan, tidak dimunajatkan. Nah, kalau seseorang yang tidak pernah minta kepada Tuhannya, ya, artinya dia tidak percaya. Buat apa dicantumkan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak pernah minta kepada Tuhannya. Ya. Nah, dikhawatirkan kita ini menjadi sesuatu yang tidak connect. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya Allah ya Tuhan kami bangsa ini telah menentukan cita-cita yang pertama di dalam Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadikan seluruh umat bangsa Indonesia ini adalah berketuhanan yang Maha Esa, tidak menduakan Engkau dan menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Engkau. Adapun yang tidak beriman sudah kita mohon. Nah, atau peri kemanusiaannya adil dan menjadikan bangsa Indonesia ini memiliki akhlak budi pekerti yang tinggi, ya. Berkemanusiaan, yang adil dan beradab, punya peradaban. Mohonkan. Yang ketiga, jadikanlah bangsa kami ini punya cita-cita. Yang ketiga, ingin bersatu. Jadikanlah bangsa kami ini silih asa, silih asi, silih asu bersatu. Jauhkanlah kami dari perselisihan, dari persengketaan, perpecahan, apalagi saling bunuh membunuh, apalagi saling menjelekkan. Jadikanlah bangsa ini bersatu. Yang keempat, jadikanlah bangsa ini, rakyat ini bisa dipimpin oleh orang yang punya hikmah dan bijaksana. Jadikanlah rakyat kita ini dipimpin oleh orang yang sudah memiliki hikmah dan bijaksana. Melalui permusyawaratan dan perwakilan, kan itu yang asli. Tidak demokrasi dan pemilihan langsung. Ya. Tapi melalui permusyawaratan dan pemilihan. Yang terakhir, jadikanlah bangsa kita ini yang sejahtera dan berkeadilan. Kalau itu dimohonkan, selesai urusan kita. Dan kita mohon maaf, selama 75 tahun belum pernah meminta. Ini sih ungkapan seorang tengkulak bambu, ya, atau saran dari seorang, saya kalau dibilang budayawan agak berat ya, orang yang mengolah diri bertahun-tahun saya ini. Nah, mohonkanlah, munajatkan. Tapi alhamdulillah Den, 10 tahun terus saya berdoa dengan itu. Tiap malam Sabtu itu saya berdoa dengan itu. Mohon kepada Allah dengan mewakili bangsa ini. Tiap hari saya doakan itu, mewakili. Barangkali mewakili, tapi mungkin doanya mintul saya ini. Doanya kurang dikabul. Tapi kalau para ulama yang berdoa, barangkali para pendeta yang berdoa, atau barangkali ulama-ulama langitan yang berdoa, atau barangkali pada para dermawan yang berdoa, atau kepala negara dan menterinya yang berdoa, insya Allah sekaligus akan dikabulkan doa itu. Jadi Pancasila ini udah aturan, tapi kita munajatkan kepada Allah. Karena ini tujuan. Setiap tujuan harus dimohonkan kepada Allah. Mohon ini tidak menjadi satu kegegeran ya kata-kata ini, karena wajar saja. Karena katanya saya dulu ada guru itu di puncak itu Kiai Jayadi. Menurut beliau minta ikat sepatu aja, mintalah kepada Tuhanmu. Minta sepatu, minta kepada Tuhanmu. Apalagi minta untuk kesejahteraan bangsa, apalagi minta untuk persatuan bangsa. Ya barangkali ini ada satu mengingatkan, sedikit pun tidak maksud untuk memecah, sedikit pun adalah saya hanya berharap bangsa ini segera bisa lepas dari kesulitan sekarang menghadapi COVID. Dan bangsa ini betul-betul bangsa yang sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila. Dan bangsa ini adalah bangsa yang dirahmati oleh Allah, penuh keberkahan. Dan bangsa ini selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Den. Terima kasih.
Baik, Ki Jatnika Nangga Miharja, ya kita tadi sudah mendengar pandangan-pandangan beliau dari berbagai sisi tentang budaya Sunda, tentang bambu, tentang pencaksilat, tentang jangjawokan, hal-hal yang saya sendiri merasa jarang mendengar dan jarang ada di buku. Dan saya kira memang harus kita bukukan. Betul. Termasuk tentang Cimande, tentang Kecapi Suling, tentang Jangjawokan, tentang ilmu pertanian. Ya. Dan ini mudah-mudahan sebuah awal dengan wawancara dengan Ki Jatnika di Fadlizon Official Channel ini. Insya Allah nanti ini juga bisa banyak dipirsa atau didengarkan, dilihat, ditonton oleh baik orang-orang yang ingin mengetahui tentang budaya Sunda. Tidak harus orang Sunda, tapi juga seluruh rakyat Indonesia bahkan di luar gitu. Tentang apa itu budaya Sunda, langsung masuk ke dalam intinya. Jadi bukan hanya cangkangnya atau kulitnya. Dan ini yang saya kira kita dapatkan pada saat ini dari Ki Jatnika. Saya ucapkan hatur nuhun. Barangkali sedikit mohon dimaafkan karena di belakang saya, di hadapan saya ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ada para tokoh masyarakat, sedikit pun tidak mengecilkan untuk bela diri yang lain di luar Cimande, juga kepada sepuh-sepuh Cimande kita mohon kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan kalau bicara tadi tentang Pancasila, ya mungkin ketatanegaraan atau orang-orang tokoh itu lebih paham ya. Tentang budaya Sunda juga begitu, karena itu mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Kalau dalam bahasa Sunda, caang bulan 14, caang jalan sasapuan. Jadi ulah aya gantar kakaitan. Jadi di antaranya hampuraning ingsun gapuraning rahayu. Kalau kita sudah saling memaafkan, maka gapuranya, pintu gerbangnya adalah kerahayuan. Mulus rahayu berkah selamat. Tujuan kita adalah untuk justru mengangkat itu. Dari gelap menjadi terang. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian menjadi kesadaran. Mudah-mudahan benar-benar menjadi orang Sunda, menjadi Nyunda. Dan karakter-karakter tadi saya kira sejalan dengan ajaran-ajaran agama, ajaran Islam. Ya inti-inti dari tarekat, tasawuf dan lain-lain juga masuk ya. Tinggal ini menurut saya bagaimana nanti kita kembangkan lagi Ki, bisa menjadi bahan diskusi. Betul sekali. Mungkin ada 1-2 informasi yang bisa saja keliru, ini jadi perdebatan. Justru adanya perdebatan, adanya data-data lain ini yang akan menjadi satu sintesa. Seperti kata dalam teori itu kan tesis, antitesis, sintesis. Nah, insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Ki Jatnika itu menjadi pelajaran yang berharga. Dan saya ucapkan terima kasih Ki. Mudah-mudahan nanti kita perdalam lagi dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan justru ini nanti bisa ditonton oleh mereka yang ingin mempelajari tentang budaya Sunda, budaya bambu, budaya pencak, budaya jangjawokan, dan budaya-budaya lain. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.